Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, sebelumnya perkenalkan nama saya Rismawati dan NIM saya 860314677, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UPBJ Surabaya Salut Pamekasan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sih peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, di tugas kedua ini berisi 4 pertanyaan. Mari kita membahas 4 pertanyaan ini. Nah, untuk soal yang pertama itu berisi tentang bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Untuk secara ringkasnya, filsafat ilmu itu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan melalui 3 cara utama. Yang pertama, eksistensi, yang dimana menjamin pendidikan sebagai ilmu mandiri yang sah dengan objek kajian yang jelas, yaitu proses memanusiakan manusia. Dan yang kedua itu keilmiahan, yang dimana menjaga teori dan metode riset pendidikan agar tetap logis, objektif, dan teruji secara ilmiah, bukan hanya sekadar mitos. Dan yang terakhir, nilai-nilai, yang dimana memastikan pendidikan tidak bebas nilai, melainkan selalu berlandasan moral, etika, dan pembentukan karakter manusia. Untuk soal yang nomor 2 berisi tentang bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, pendidikan ini memberi ruang untuk menguji dan mengembangkan konsep-konsep filsafat ilmu. Ketika guru dan peneliti pendidikan menerapkan prinsip ilmiah di kelas mereka, memberi data dan masalah baru yang memaksa filsafat ilmu berkembang dan mereformulasi fondasinya. Jadi hubungannya itu timbal balik, filsafat memberi kerangka, pendidikan memberi bahan uji. Untuk yang ketiga, pertanyaannya berisi tentang mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Jawabannya yaitu filsafat ilmu disebut pisau analisis karena membedah masalah pendidikan lewat 3 pilar utama. Yang pertama ada ontologi atau apa, di mana membedah hakikat dan tujuan dasar pendidikan manusia. Dan yang kedua, epistemologi atau bagaimana, yaitu menguji kebenaran metode mengajar dan penyusun kurikulum. Dan yang ketiga, aksiologi atau untuk apa, yang dimana memastikan pendidikan menghasilkan moral, etika, dan karakter. Nah, untuk soal yang terakhir itu berisi tentang contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses belajarnya. Contohnya itu, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam kurikulum merdeka secara sederhana adalah itu terdiri dari 3. Yang pertama, ontologis atau hakikat, yang dimana menghargai keunikan siswa melalui tes minat dan bakat di awal sekolah. Dan yang kedua, epistemologis atau metode, dimana mengaktifkan siswa mencari tahu ilmu sendiri lewat tugas berbasis proyek kelompok. Dan terakhir, aksiologis atau nilai, membentuk moral dan toleransi siswa secara nyata melalui program P5 atau profil pelajaran Pancasila. Jadi kesimpulannya itu, filsafat ilmu adalah arah dan kompasnya, sedangkan pendidikan adalah mesin penggeraknya. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan itu kehilangan arah. Tanpa pendidikan, filsafat ilmu hanya menjadi teori mati. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.